Perkenalkan, nama saya William Susilo dari kelas 11 MIPA, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai karya 3 dimensi di Indonesia dalam mata pelajaran seni budaya dengan tema Tugu Proklamasi. Nah, jadi Tugu Proklamasi itu adalah sebuah tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang berlokasi di Kompleks Taman Proklamasi di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Nah, mungkin ada bingung mengapa saya meletakkan 3 gambar yang berbeda, 3 tugu yang berbeda. Lalu manakah Tugu Proklamasi itu? Nah, nanti akan kita bahas di pembahasan selanjutnya. Nah, materi yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini yaitu pertama mengenai sejarah Tugu Proklamasi, kemudian kedua deskripsinya, kemudian ketiga lokasinya, keempat tahun pembuatan, dan yang terakhir nilai seni atau estetikanya. Kita masuk ke pembahasan pertama mengenai sejarah Tugu Proklamasi. Nah, ini dia rangkaian sejarah dari Tugu Proklamasi. Dimulai pada tahun 1945, Presiden Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia di teras depan rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang kemudian nama rumah daripada I.R. Soekarno itu diganti menjadi Gedung Proklamasi. Kemudian pada tahun 1946, sebuah tugu peringatan dalam bentuk obelisk kecil pun dibangun. Seperti ini dia gambar tugunya. Nah, jadi untuk menandai ulang tahun pertama kemerdekaan Indonesia, sebuah tugu peringatan dalam bentuk obelisk kecil pun dibangun atas inisiatif daripada Ikatan Wanita Jakarta pada saat itu. Nah, jadi tugu tersebut pun dinamai dengan nama Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia, yang kemudian dinamai ulang menjadi Tugu Proklamasi. Kemudian pada tahun 1950, Indonesia sedang dalam proses pemindahan kedaulatan secara penuh, karena pada saat itu walaupun sudah merdeka, akan tetapi masih di bawah bayang-bayang daripada sekutu. Kemudian pada tahun 1956, popularitas Taman Proklamasi seperti ini pada saat itu, yaitu sebagai tempat berkumpulnya upacara mulai menurun. Jadi sebelumnya, Taman Proklamasi itu sangat ramai dihadiri oleh para pemuda, para pelajar Indonesia untuk merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus setiap tahunnya, diadakan upacara. Dan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, yaitu I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta, juga sering datang ke Taman Proklamasi untuk meletakkan bunga dan menghormati para prajurit yang telah gugur. Upacara tersebut pun terkadang juga dihadiri oleh tamu-tamu dari negara lain. Tapi seiring berjalannya waktu, popularitas taman tersebut pun mulai menurun. Nah, kemudian dilanjut pada tahun 1960, pada malam hari, tepatnya tanggal 15 Agustus 1960, Soekarno memerintahkan pembongkaran rumah dan Tugu Proklamasi. Nah, jadi sebenarnya ada usulan daripada para sesepuh ataupun usulan daripada Wakil Gubernur Jakarta pada saat itu yang bernama Heng Ngantung untuk merenovasi rumah tersebut. Sebenarnya sudah disetujui oleh Presiden Soekarno, akan tetapi tidak tahu mengapa tiba-tiba renovasi itu pun tidak jadi dilakukan. Sehingga pada malam hari tanggal 15 Agustus 1960, Soekarno pun memerintahkan pembongkaran rumah sekaligus Tugu Proklamasinya. Nah, pasti kelompok Ikatan Wanita Jakarta yang menginisiatifkan pembangunan tugu tersebut pasti di. Oleh sebab itu, ketiga potongan marmer yang menempel di Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia pun disimpan oleh Jos Masdani, salah satu anggota daripada kelompok Ikatan Wanita Jakarta yang sangat berperan penting dalam pembangunan tugu tersebut. Kemudian pada tahun 1961, Presiden Soekarno meresmikan pembangunan Tugu Petir yang kemudian dikenal sebagai Monumen Proklamasi. Jadi setelah Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia sudah tidak ada, kemudian rumah tempat dibacakannya teks proklamasi sudah tidak ada, dibangunlah pembangunan Tugu Petir yang kemudian dinamai menjadi Monumen Proklamasi, tepatnya 1 Januari 1961. Ini dia gambar daripada Tugu Petir. Nah, kemudian pada tahun 1972, pembangunan Gedung Proklamasi yang modernis dimulai dan rencana pembangunan kembali Tugu Peringatan. Nah, ini dia gambar Gedung Proklamasi yang modernis yang dibangun kira-kira berjarak 50 meter dari Tugu Petir. Dan kemudian rencana pembangunan kembali Tugu Peringatan yang sebelumnya telah dihancurkan, yang sebelumnya pada tahun 1960 telah dihancurkan.
Nah, jadi rencana pembangunan kembali Tugu Peringatan itu diajukan oleh Gubernur Jakarta pada saat itu, yaitu Ali Sadikin. Sehingga ketiga potongan marmer yang disimpan oleh Yos Masdani kemudian diminta kembali untuk pembangunan tersebut, dan Yos Masdani pun menanggapi dengan respon yang baik. Kemudian pada tahun 1980, Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta dan yang berukuran besar diresmikan oleh Presiden Soeharto. Jadi waktu itu Presiden Soekarno sudah tidak menjabat lagi, dan yang menjabat pada saat itu adalah Presiden Soeharto. Ia pun berinisiatif untuk membangun Monumen Pahlawan Proklamator Soekarno-Hatta, dan kemudian diresmikannya pada tanggal 17 Agustus 1980. Ini dia gambar sekilas dari Monumen Pahlawan Proklamator. Nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Nah, ini dia gambar lebih jelas daripada Tugu Peringatan 1 tahun Republik Indonesia dengan ketiga potongan marmernya. Ada yang berisi mengenai teks proklamasi, kemudian ada yang berisi mengenai peta Indonesia atau gambar kepulauan Indonesia, kemudian juga ada yang berisi mengenai nama daripada tugu tersebut, dan ada tulisan atas usaha kaum wanita Jakarta di bawah nama daripada tugu tersebut. Ini dia keadaan Taman Proklamasi pada saat itu, di mana masih ada rumah tempat dibacakannya teks proklamasi dan Tugu Peringatan 1 tahun Republik Indonesia yang pertama kali dibangun. Dan ini gambar lebih jelasnya lagi, yang setelah dibangun gedung proklamasi yang modernis pada tahun 1972. Nah, kemudian kita akan masuk ke pembahasan mengenai tahun pembuatan Tugu Proklamasi. Nah, ini saya bahas lebih dahulu daripada deskripsi, karena materi ini hampir berhubungan dengan sejarah agar berurutan saja, agar sistematis dan tidak bingung. Ini dia sekilas tahun pembuatan daripada Tugu Proklamasi. Ini sebenarnya sudah dibahas juga pada materi sejarah, hanya pengulangan kembali, di mana pada tahun 1946 Tugu Peringatan 1 tahun Republik Indonesia pun dibangun, yang kemudian diberi nama Tugu Proklamasi. Dan pada saat Ir Soekarno pada malam hari yang tadi saya sudah jelaskan ingin memerintahkan penghancuran daripada Tugu Proklamasi tersebut, ingin dihancurkan, ada beberapa alasan yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno menganggap bahwa itu adalah Tugu Linggarjati. Kenapa? Karena tugu tersebut dibangun tanggalnya hampir berdekatan dengan diadakannya perjanjian Linggarjati dengan Belanda, sehingga mungkin dianggap itu merupakan Tugu Linggarjati, bukan Tugu Proklamasi. Dan juga ada yang menganggap bahwa ada yang kelompok pemuda yang mengatakan kepada Presiden Soekarno bahwa itu harus segera dihancurkan karena merupakan Tugu Linggarjati, dan ada yang beberapa sumber yang mengatakan bahwa Ir Soekarno mengatakan itu tugu kurang cukup, bersama rumahnya kurang cukup untuk sebuah kebesaran Indonesia, untuk sebuah peringatan yang mampu mengingatkan akan kejadian proklamasi, kurang cukup, sehingga tugu tersebut pun dihancurkan. Kemudian pada tahun 1961 Tugu Petir dibangun, kemudian diberi nama Monumen Proklamasi atau Tugu Proklamasi. Kemudian pada tahun 1972 pembangunan kembali Tugu Peringatan 1 tahun Republik Indonesia atas usulan daripada Gubernur Ali Sadikin. Dan kemudian pada tahun 1980 Monumen Pahlawan Proklamator pun diresmikan dan dibangun oleh Presiden Soeharto. Kemudian namanya jadi Tugu Proklamasi. Nah, lalu nama untuk Tugu Proklamasi itu untuk yang mana? Nah, jadi sebenarnya nama Tugu Proklamasi itu untuk Tugu Petir. Oke. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang lebih akrab memanggil Monumen Pahlawan Proklamator dengan sebutan Tugu Proklamasi. Mungkin karena Monumen Pahlawan Proklamator lebih menjelaskan benar-benar keadaan saat proklamasi. Ada kedua patung Ir Soekarno, kemudian ada gambar, ada patung teks proklamasi yang benar-benar menggambarkan keadaan proklamasi dibandingkan Tugu Petir. Dan ini dia beberapa bukti bahwa pada saat kita mencari di situs pencarian Google dengan ketikan Tugu Proklamasi, maka hampir semuanya yang keluar adalah gambar daripada Monumen Pahlawan Proklamator. Sehingga dapat kita simpulkan kebanyakan orang memanggil Monumen Pahlawan Proklamator dengan sebutan Tugu Proklamasi.
Ini sebenarnya tergantung dengan persepsi dan sudut pandang orang berbeda-beda. Mungkin ada yang kekeh memanggil Tugu Petir dengan sebutan Tugu Proklamasi, mungkin ada yang kekeh memanggil Monumen Pahlawan Proklamator dengan sebutan Tugu Proklamasi. Tergantung persepsi orang saja. Tidak ada yang salah karena semuanya juga menggambarkan, mengingatkan akan kejadian proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi agar tidak bingung, pada pembahasan kali ini kita sepakati saja bahwa untuk pembahasan kali ini Tugu Proklamasi itu adalah Monumen Pahlawan Proklamator. Oke, kita lanjut membahas mengenai deskripsi daripada Tugu Proklamasi. Nah, ini dia deskripsi daripada Tugu Proklamasi. Pertama, berat daripada masing-masing patung I.R. Soekarno dan patung DRS Muhammad Hatta itu beratnya adalah 1.200 kg, setara 2.600 pon. Kemudian tinggi untuk patung I.R. Soekarno adalah 4,6 meter dan tinggi untuk patung DRS Muhammad Hatta adalah 4,3 meter. Kemudian lempengan batu perunggu berukuran 196 cm x 290 cm dengan berat 600 kg. Lempengan batu tersebut yang berisikan manuskrip proklamasi. Kemudian patung-patung monolitik bernomor 17 dengan yang tertinggi adalah 8 meter dengan 45 tonjolan di air terjunnya. Nah, jadi patung-patung monolitik itu adalah patung yang berada di belakang patung I.R. Soekarno dan DRS Muhammad Hatta, yang masing-masing pilah-pilahnya kalau kita hitung bertotal 17, dengan puncak tertingginya itu adalah 8 meter dengan ada 45 tonjolan di air terjunnya. Nanti akan kita bahas lebih jelas lagi. Nah, kemudian deskripsi untuk Tugu Petir, yaitu adalah sebuah tiang setinggi 17 meter yang di atasnya terdapat simbol petir. Karena adanya simbol petir, makanya tugu tersebut dinamakan Tugu Petir. Kemudian, Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia terdapat 3 potongan marmer yang tadi sudah kita bahas. Masing-masing isinya ada yang berisi isi teks proklamasi, ada yang berisi gambar kepulauan Indonesia, dan ada yang berisi mengenai nama daripada tugu tersebut. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai lokasi daripada Tugu Proklamasi. Nah, jadi lokasi Tugu Proklamasi itu di Kompleks Taman Proklamasi yang tadi sudah kita bahas di awal-awal sekali, di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, atau dulunya nama jalannya adalah Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Yang nomor 1 itu yang berada di tengah-tengah adalah Monumen Pahlawan Proklamator, Tugu Proklamasi. Kemudian yang nomor 2 itu adalah Tugu Peringatan 1 Tahun Republik Indonesia yang dari atas kelihatan sangat kecil. Kemudian yang ketiga itu adalah Tugu Petir yang berada di sebelah kanan dari fotonya. Dan itu gambar Taman Proklamasi dari atas keseluruhan. Nah, ini dia gambar lebih jelasnya lagi. Ada kayak banyak pohon-pohon yang membuat suasananya menjadi rindang, asri, dan lain-lain. Dan ada gambar situasi jalan sekitar. Nah, ini dia gambar lebih jelasnya mengenai Monumen Pahlawan Proklamator. Nah, ini dia manuskrip proklamasi dibuat sangat mirip dengan kertas. Kemudian tanda tangan Soekarno dan Hatta pun dibuat juga sangat mirip. Nah, ini dia lebih jelas lagi diambil dari atas. Nah, ini saya akan membahas maksudnya 45 tonjolan di air terjunnya itu seperti ini. Nah, ini jadi gambar pertama, tonjolan pertama. Kemudian tonjolan kedua, tonjolan ketiga, dan seterusnya. Kalau kita hitung itu totalnya adalah 45. Kemudian pilah-pilah masing-masing ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita hitung totalnya berjumlah 17. Dan kemudian puncaknya ini yang paling tinggi ini berukuran 8 meter. Nah, semua ini mengartikan bahwa memaknai tanggal daripada proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi penuh makna tugu tersebut, monumen tersebut. Ini dia gambar lebih jelas mengenai Tugu Petir, dan ada isi
selanjutnya ada tulisan pada tugu tersebut dengan tulisan disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Yang belakangnya itu ada gedung proklamasi yang modernis. Ini gambar lebih jelas mengenai tugu peringatan 1 tahun Republik Indonesia. Ini setelah yang pembangunan kembali ya, bukan yang pada saat pertama kali dibangun. Nah, kemudian kita sudah masuk ke pembahasan yang terakhir mengenai nilai seni daripada tugu proklamasi. Nilai seni itu ada nilai keindahan dan nilai fungsionalnya. Nilai keindahan, yang pertama untuk tugu proklamasi atau monumen pahlawan proklamator. Yang pertama indah, kenapa? Karena didesain patung monolitiknya berbentuk seperti mahkota atau ada yang mengatakan mirip seperti semburan air. Kemudian yang kedua dikatakan bahwa lempengan batu tersebut menyerupai kertas yang telah dilipat, sehingga bentuknya sangat unik dan indah, benar-benar diukir seperti kertas yang telah dilipat. Kemudian yang ketiga adalah ukiran patung yang benar-benar menyerupai diri IR Soekarno dan DRS Muhammad Hatta. Benar-benar dibuat seperti real, nyata, seperti itu. Kemudian untuk tugu petir, nilai keindahannya karena berbentuk tiang ramping yang menjulang tinggi yang membuatnya walaupun simple tapi unik dan indah dipandang, tidak terlalu macam-macam desain ukirannya seperti itu. Kemudian nomor 2, pada ujung tiang didesain terdapat lambang petir. Ini merupakan ciri khas daripada tugu petir. Dan untuk sedikit cerita, biasanya tugu petir ini pada saat upacara 17 Agustus digunakan sebagai untuk menaikkan bendera merah putih, untuk memasang bendera merah putih, pengibaran bendera merah putih, sehingga sangat multifungsional selain untuk keindahan juga untuk fungsional. Kemudian yang terakhir adalah tugu peringatan 1 tahun Republik Indonesia. Yang pertama indahnya kenapa? Karena berbentuk obelisk kecil sama seperti pada Monas desainnya yang menerapkan sistem bentuk obelisk kecil. Nah, bentuknya sangat unik yang membuat tugu tersebut berbentuk ramping bersisi 4 yang dimahkotai puncak berbentuk piramida. Nah, kalau kita lihat dari atas pasti puncaknya berbentuk seperti piramida. Kemudian yang terakhir adalah terdapat 3 potongan marmer yang terbagi di sisi depan dan belakangnya. Jadi yang tadi kita sudah bahas ketiga potongan marmer tersebut. Nah, selain nilai keindahan juga ada nilai fungsional dari ketiga tugu tersebut. Dan nilai fungsionalnya pun sama. Yaitu apa nilai fungsionalnya? Jadi nilai fungsionalnya itu adalah memberikan kesan ciri khas terhadap taman proklamasi atau untuk menandai adanya suatu peristiwa penting yang pernah terjadi di sekitar area taman proklamasi sebagai pengingat suatu sejarah penting di Indonesia juga. Seperti itu. Dan ingin saya katakan bahwa seni itu tidak perlu dipandang indah. Namun, walaupun terkadang sangat buruk dilihat, tapi seberapa kesan yang mampu diungkapkan seni tersebut dapat mempengaruhi nilai-nilai dari seni tersebut. Jadi seni itu tidak perlu indah, tapi bagaimana seberapa kesan yang mampu diungkapkan oleh seni tersebut mempengaruhi nilai dari seni. Jadi nilai tinggi dari seni itu bukan hanya karena keindahan, tetapi dari kesannya juga, kesan kelangkaan, dari adanya patung atau tugu tersebut, kesan keindahan, kesan siapa yang membuatnya, kesan kapan dibuatnya. Seperti itu. Sehingga kita simpulkan seperti ini. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini kok jelek sih, kok simple banget sih, kok kurang menarik. Ya, kita lihat dari seberapa kesan juga yang ditimbulkan dari tugu tersebut dan seberapa banyak orang yang terkesan seperti itu. Jadi kita tidak boleh melihat dari satu pandang sisi saja, tidak boleh melihat dari luarnya saja, tetapi ingat kita menilai juga dari dalamnya, seperti itu. Oke, sekian. Kita sudah bertemu di akhir pembahasan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dan terima kasih. Terimalah salam Buddhis dari saya. Namo Sang Hyang Adi Buddha.